Halo teman-teman semuanya, saya Dedi Lim dan selamat datang di channel saya ini. Channel yang akan membantu teman-teman semuanya untuk belajar tentang bagaimana tips dan trik berjualan di marketplace. Nah, pada kesempatan ini saya memenuhi permintaan beberapa subscriber yang menginginkan saya sharing kepada teman-teman semuanya mengenai step by step bagaimana supaya kita mulai berjualan di marketplace. Nah, pada kesempatan ini saya akan mulai dengan step pertama, yaitu berjualan di Lazada. Berjualan di Lazada ini stepnya mungkin cukup panjang, jadi mungkin video ini akan saya bagi menjadi dua supaya tidak terlalu panjang sehingga uploadnya mudah. Dan kalau ada teman-teman yang baru mungkin join pertama kali di channel saya, silahkan dukung dengan cara subscribe channel ini, dan kalian juga nggak ketinggalan video-video selanjutnya dan lanjutan dari video ini. Oke, mungkin saya akan sedikit membahas tentang step-step untuk pemula. Kalau kalian ingin berjualan di marketplace, apa saja yang harus kalian lakukan dan apa saja faktor yang harus kalian perhatikan supaya kalian bisa mendapatkan order di marketplace, lalu order tersebut berjalan stabil setiap harinya dan terus meningkat sehingga kalian bisa menjadi seorang top seller di Lazada. Hari ini saya akan membahas tentang Lazada dan saya akan jabarkan sedikit step by step bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan order yang stabil di Lazada. Kalau sekarang teman-teman sudah memiliki produk dan sudah siap berjualan, langkah berikutnya adalah buka akun. Kalian buka akun, daftarkan diri kalian sebagai seller, kemudian upload produk. Nah, kalian sudah punya produk ini, produknya, lalu uploadlah produk tersebut di marketplace Lazada. Nah, upload produk jangan sembarangan ya. Jadi riset dulu kata kunci yang bagus yang kira-kira dicari orang itu seperti apa. Pahami bagaimana cara membuat judul yang baik di Lazada. Kalau kalian masih bingung bagaimana caranya, cek video saya sebelumnya ya. Makanya kalian teman-teman subscribe dulu, lalu cari video saya semua tentang Lazada. Saya sudah buatin bagaimana tutorialnya, tinggal kalian cari aja. Lalu setelah kalian upload, produk tersebut akan tayang di Lazada. Nah, tayang di Lazada ini belum menjadi jaminan produk kalian dibeli orang, karena tayang di Lazada kalau nggak dilihat sama aja. Jadi yang harus kalian perhatikan selanjutnya adalah pahami cara kerja di marketplace. Jadi nggak cuma di marketplace Lazada ya, tapi di mana aja, baik itu offline, online sebetulnya sama. Cara kerjanya adalah bagaimana mendatangkan orang semaksimal mungkin datang ke toko kita, sebanyak mungkin. Kalau kita buka toko di Lazada, bagus, barangnya murah, tapi nggak ada yang datang, percuma. Lalu langkah berikutnya adalah bagaimana membuat orang-orang yang sudah masuk ke toko kita ini nggak cuma sekedar lihat-lihat, tapi kemudian beli. Langkah selanjutnya adalah bagaimana orang-orang yang sudah beli ini kita tawarin cross-selling, upselling, downselling, dan segala macam supaya dia beli lebih banyak item di toko kita. Nah, di langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman fokuskan adalah menambah jumlah traffic yang masuk ke toko kalian. Kalau kalian baru buka toko di Lazada, mungkin udah 2 bulan, 3 bulan, kok belum pecah telur, belum ada orderan, cek traffic yang masuk ke toko kalian. Barangkali trafficnya masih di bawah 100 setiap harinya. Kalau traffic yang masuk ke toko kalian masih di bawah 100 setiap harinya, ya kita susah untuk berharap mendapat order. Saya sering perhatikan teman-teman, ini gimana sih kok belum dapat orderan, begitu dicek ternyata traffic yang masuk ke tokonya sehari baru 20 orang, 30 orang. Nah, ini jumlah yang masih sangat minim sekali. Kalau udah kayak gini kita nggak bisa berharap dapat orderan banyak. Kalau kita ingin order banyak, langkah step awalnya adalah meningkatkan jumlah trafficnya. Berapa sih idealnya? Minimal 100 ya. Kalau kalian bisa mendapatkan 100 traffic setiap hari, orang yang masuk ke toko kalian minimal 100 setiap hari, maka kalian bisa berharap minimal dapat 1 orderan. Itu kalau 100. Wah, sedikit kali kok. Iya, benar. Ya, karena nilai konversi itu biasanya berkutat di antara 1 sampai 5.
Anggap aja kita katakan nih nilai konversi ini paling rendah 1% aja. Itu artinya dari 100 orang yang masuk ke toko kita, yang beli cuma 1. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan jumlah order yang stabil minimal 1 aja setiap hari, berarti kalian harus kejar traffic minimal 100 setiap harinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana meningkatkan jumlah pengunjung kalau jumlah pengunjungnya masih sepi? Oke, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu secara organik. Organik itu dari dalam internal produk kita, dan secara eksternal dari luar produk kita, alias fitur-fitur yang disediakan oleh Lazada. Yang pertama, secara internal. Internal apa maksudnya? Internal itu adalah apa yang menjadi bagian kita. Yang menjadi bagian kita adalah yang bisa kita kendalikan. Apa aja itu? Tentu produk itu sendiri. Ya, bagaimana kita membuat judul produk sehingga melalui judul produk ini, saat ada orang masuk ke aplikasi Lazada, ke seller center ke websitenya Lazada dan mengetikkan satu pencarian, maka produk kita lah yang akan muncul. Nah, di sini teman-teman harus memahami sistem algoritma Lazada bekerja. Bagaimana teman-teman cek video saya sebelum ini ya. Video-video saya tentang Lazada sebelumnya saya sudah jabarkan tentang algoritma Lazada. Teman-teman silahkan ditonton videonya. Lalu itu akan membuat produk kita tampil di halaman pencarian Lazada dan tentu berpotensi mendatangkan traffic. Itu yang pertama, yaitu membuat judul yang baik. Yang berikutnya adalah foto. Foto ini penting. Kalian bisa mendominasi hasil pencarian, tapi kalau foto kalian tidak menarik, maka peluang kalian diklik pun kecil. Jadi saya bilang persentase keberhasilan kalian mendatangkan banyak traffic itu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas foto kalian. Bukan iklan, bukan organiknya, tapi foto utama kalian itu akan sangat berperan untuk memenangkan traffic dari kompetitor. Nggak ada gunanya kalau kalian muncul di halaman pertama pencarian, itu akan tampil bersaing dengan sekitar 40 hingga 50 produk kompetitor. Jadi secara probabilitas atau kesempatan, peluang produk kita diklik itu hanya 1/40. Bayangin, kalau teman-teman ada di halaman pertama, itu masih peluangnya 1/40. Jadi belum tentu langsung dapat klik ya. Nah, itu adalah yang bagian internal, yaitu bagian-bagian di dalam produk kita yang bisa kita optimasi supaya mendatangkan traffic. Selanjutnya yaitu eksternal. Eksternal di sini bukan eksternal di luar Lazada ya, tapi eksternal di luar toko kita, alias beberapa fitur-fitur yang ada di Lazada yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya iklan. Ya, iklan Lazada barusan aja berubah dan Lazada sekarang mengeluarkan satu fitur gabungan antara produk bersponsor dan sponsor search, itu digabung jadi satu. Dan tunggu aja, setelah ini saya akan buatkan video tentang cara beriklan di Lazada. Itu kalian bisa menggunakan fitur iklan ini untuk mendatangkan traffic yang banyak ke toko kalian. Kalau jumlah traffic di kalian secara organik tidak naik-naik, kalian bisa coba opsi menggunakan iklan. Tapi tentu kalau menggunakan iklan pasti bayar. Ini butuhkan budget yang cukup lumayan untuk mendapatkan traffic banyak masuk melalui iklan. Nah, kalian bisa gunakan cara yang gratisan. Beberapa fitur yang bisa mendatangkan traffic di Lazada cukup banyak. Salah satunya teman-teman yaitu Submit Campaign. Submit Campaign apa sih? Submit Campaign. Campaign itu adalah promo yang diadakan Lazada dan itu akan tampil di halaman depannya Lazada dan ini dikunjungi oleh cukup banyak orang. Semakin sering kalian mengikuti campaign, maka semakin besar peluang kalian tampil di halaman depan dan dilihat oleh pengunjung-pengunjung yang masuk ke Lazada. Jadi, kalau ada campaign dan selama kalian eligible atau produk yang kalian miliki bisa didaftarkan, saran saya daftarkan. Asal nggak rugi, ya. Asal nggak rugi, supaya kalian bisa mendapatkan cukup banyak traffic atau exposure dari Lazada yang masuk ke toko kalian. Itu campaign yang pertama. Yang kedua, flash sale. Ya, flash sale favorit ya. Buat teman-teman yang baru join, nah ini saya sarankan kalau bisa submit flash sale untuk tes market dari produk kalian. Kalau kalian bisa lolos flash sale,
dan produk kalian bisa tampil di flash sale, dapat exposure gede, kalian bisa tahu nih kemampuan daya serap dari produk kalian terhadap minat pasar ya. Kalian bisa coba bagaimana tips lolos flash sale ya. Untuk pertama-tama, kalau kalian ingin lolos flash sale, jangan berharap dapat keuntungan gede. Jadi flash sale itu bukan tempatnya cari keuntungan. Flash sale adalah tempatnya untuk menaikkan popularitas produk kalian dan mendapatkan exposure dulu. Kalau kalian masih toko baru, saran saya coba submit mungkin di HPP atau sedikit saja di atas HPP, nggak terlalu ambil keuntungan yang terlalu besar. Itu flash sale. Yang berikutnya adalah bisa teman-teman naikkan, promosikan atau mendapatkan traffic terhadap toko kalian itu dengan menggunakan fitur naikkan produk ya, atau seller pick di Lazada. Nah, seller pick ini belum terbuka untuk semua seller. Sebetulnya terbuka, cuma kalau kalian ingin mendapatkan fitur naikkan produk atau seller pick ini, ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Salah satunya adalah kalian sudah mendekorasi toko kalian. Kalau toko kalian sudah didekorasi dengan banner-banner, dengan tampilan yang cantik, maka itu adalah salah satu syarat terbukanya fitur ini di toko kalian. Tapi kalau kalian belum pernah dekorasi toko, itu nggak bisa. Syarat selanjutnya adalah kalian harus memiliki tingkat respon chat yang bagus. Jadi kalau ada chat dari customer, itu harus dibalas dengan cepat dan semuanya terbalas ya. Lalu juga seller rating. Seller rating itu apa sih? Seller rating itu adalah review dari customer kita sebelumnya. Kalau mereka memberikan rating yang negatif sama kita dan secara akumulatif rating tersebut nilainya di bawah 70 ya. Ini ada perhitungannya, nilainya di bawah 70, maka fitur ini pun akan tertutup buat kalian. Jadi kalian nggak bisa menggunakan fitur ini. Selanjutnya kalian juga bisa menggunakan fitur feed. Feed itu apa? Feed itu adalah postingan. Jadi seperti kalau kalian suka main di Instagram, itu kan suka posting-posting ya, hampir sama. Di sini kalau kalian posting-posting, itu akan berefek pada produk kalian dilihat oleh mayoritas pengunjung di Lazada. Cukup banyak fitur-fitur lainnya seperti live streaming, lalu share produk kalian ke sosmed supaya produk kalian itu dilihat oleh banyak orang. Oke, itu step pertama, yaitu bagaimana mendatangkan traffic secara maksimal ke toko kalian. Kalian tinggal praktekkan, lalu coba dipantau. Sekarang kalian bisa lihat misalnya seminggu terakhir jumlah orang yang mengunjungi toko saya ada 500 orang. Seminggu terakhir 500 ya, berarti rata-rata sehari ada 70. Nah, setelah kalian praktekkan semua ini, cek ya, bikin judulnya, foto produknya, lalu juga teman-teman mulai rajin submit campaign, coba flash sale, naikkan produk, dan berbagai fitur-fitur ini kalian coba maksimalkan, coba dipantau. Minggu depan berapakah perubahannya? Mungkin dari 500 naik jadi 600. Ya memang mungkin tidak langsung tiba-tiba kalian melakukan satu hal sekarang 500, minggu depan jadi 5.000, mungkin enggak, kecuali kalian dapat flash sale ya. Kalau inginnya secara organik dan kita perbaiki sedikit-sedikit ya, minggu ini 500, minggu depan jadi 700, minggu depannya jadi 1.000, minggu depannya jadi 2.000, step by step. Jadi semua itu dirangkai dengan pelan-pelan, jangan terburu nafsu, sabar. Yang penting adalah kita perbaiki toko kita dari dalam dan juga dari luar. Dalamnya bikin judul oke, foto oke, luarnya fitur-fitur dimanfaatkan dengan maksimal, maka jumlah traffic yang akan masuk ke toko kalian akan semakin besar. Kalau jumlah traffic yang masuk ini banyak, maka peluang kalian untuk mendapatkan order juga di Lazada semakin besar. Tapi ingat, jumlah traffic yang banyak itu tidak menjadi jaminan order yang banyak, karena juga akan dipengaruhi oleh konversi. Jangan sampai banyak orang masuk ke toko kita dan ternyata akhirnya mereka tidak beli karena berbagai macam hal. Misalnya kualitas tidak bagus, atau ternyata produknya tidak bisa dibeli ya. Ini sering saya menemukan produk yang tidak bisa dibeli. Jadi tampil dilihat orang, tapi orang tidak menemukan cara bagaimana membeli produk ini. Jadi ini kadang-kadang miss yang sering kali saya temukan di toko-toko seller. Nah, buat teman-teman ya, untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai konversi. Nah, konversi akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran,
subscribe dulu dan ikuti supaya besok kalau saya posting video lanjutan ini teman-teman gak ketinggalan. Oke, saya akan ketemu lagi sama teman-teman di video selanjutnya. Sampai jumpa.